Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ketemu lagi sama Budi ya di pelajaran PKN, Pendidikan Kewarganegaraan, dengan materi tata tertib di kelas dan sanksi jika melanggar. Tema 6, level 2 dengan halaman buku paket sebagai berikut. Yuk teman-teman, kita simak sama-sama. Apa itu tata tertib di kelas teman-teman? Ada yang tahu tidak? Ya betul, tata tertib kelas adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan di dalam kelas. Contoh tata tertib di kelas yang pertama, berbaris di depan kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian yang ketiga, tertib pada saat pelajaran berlangsung. Contoh tata tertib di kelas yang keempat, berbicara dengan sopan. Jadi teman-teman, kalau di kelas ingin bertanya sama guru, itu boleh ancungkan tangan dulu. Baru teman-teman berbicara setelah dipersilakan oleh guru ya sayang. Kemudian yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang keenam, piket kelas. Selanjutnya kita ke contoh sikap yang tidak boleh dilakukan di kelas. Nah, yang pertama, tidur di dalam kelas. Di sini siapa yang masih suka tidur di dalam kelas? Dan yang kedua, mengganggu teman. Yang ketiga, berbuat gaduh. Contoh sikap yang tidak boleh dilakukan di kelas yang keempat yaitu membuang sampah sembarangan. Yang kelima, mencoret dinding, meja, dan bangku di kelas. Misalnya teman-teman kasih nama bangkunya Andi, mejanya dikasih nama juga Andi. Itu tidak boleh ya teman-teman. Dan yang keenam itu ada bertengkar dengan teman. Selanjutnya, apa itu sanksi teman-teman? Ada yang tahu tidak sanksi itu apa? Sanksi adalah hukuman bagi orang yang melanggar aturan dan tata tertib teman-teman. Apa tujuan dari sanksi? Ya, tujuan dari sanksi adalah untuk memberikan efek jera kepada pelanggar agar tidak mengulangi kesalahannya kembali teman-teman. Contoh sanksi di kelas, siswa yang berbuat gaduh atau berisik di dalam kelas pada saat jam pelajaran biasanya akan diberi sanksi atau hukuman. Siswa yang bersangkutan ditulis nama di papan tulis dengan tulisan tidak tertib dan diminta duduk di kursi guru di kelas. Jadi ini adalah salah satu sanksi ya teman-teman. Semoga teman-teman yang berbuat gaduh tidak mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian di sini ada rangkuman, teman-teman boleh ditulis contoh tata tertib di kelas agar nanti teman-teman bisa baca dan dipelajari. Dan contoh sikap yang tidak boleh dilakukan di kelas, ini juga boleh teman-teman tulis ya. Alhamdulillah materi PKN kita, tata tertib di kelas sudah selesai. Semoga teman-teman dapat paham dan bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Sekian dari Budia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.